Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman itu timbul karena banyak perbedaan, seperti perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan ideologi politik, perbedaan sosial, perbedaan budaya, perbedaan ekonomi, dan perbedaan lainnya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, keberagaman di Indonesia meliputi keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, keberagaman jenis kelamin dan gender. Keberagaman golongan. Golongan adalah sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman yaitu: pertama, secara administrasi kependudukan digunakan pembagian 3 golongan, meliputi golongan suku bangsa asli yang berasal dari daerah di Indonesia, golongan keturunan asing yang berasal dari asal di luar Indonesia, golongan terasing yaitu kelompok asli dari daerah di Indonesia namun dengan budaya yang sederhana dan biasanya masih tinggal di daerah terisolasi. Yang kedua, secara usia penduduk dikenal golongan usia anak-anak, usia produktif, dan usia tidak produktif. 3. Secara ekonomi. Ada golongan ekonomi lemah, ekonomi menengah, dan ekonomi kuat. Ada juga yang menggunakan istilah prasejahtera, sejahtera 1, dan sejahtera 2. Yang keempat, secara pendidikan. Ada kelompok penduduk yang berpendidikan PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA, dan perguruan tinggi. Yang kelima, secara politik. Ada golongan berdasarkan partai atau afiliasi politik. Yang keenam, berdasarkan mata pencaharian atau profesi. Ada golongan nelayan, petani, pedagang, wira swasta, dan sebagainya. Adapun faktor penyebab keberagaman yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Sikap yang harus diterapkan dalam menghadapi keberagaman yaitu: pertama, sikap toleransi atau tenggang rasa, yaitu bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sikap yang kedua, menanamkan
menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, belajar menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan tentang keberagaman di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.